wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi sama aku Sipa Fauzia Nabila dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini aku masih membahas mengenai Mikrotik MTSNA Preparation di bab 9, yaitu firewall. Nah, langsung saja ke pembahasan pertama. Di sini ada firewall filter chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai, yaitu dengan menggunakan chain, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada input, yaitu memblokir paket melalui router. Yang kedua ada output, yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Yang terakhir di sini ada forward, yaitu memblokir paket yang melewati router, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada firewall filter, konsep if dan then. Yang pertama, konsep if, yaitu paket-paket yang difilter memiliki settingan yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter, apakah itu web, FTP, ACMP, atau DNS. ACMP adalah protokol yang memungkinkan pengguna untuk melakukan ping, teman-teman. Pada settingan di atas, kita tambahkan protokol agar lebih spesifik. Maksudnya, jadi hanya protokol ACMP saja yang diblok, sehingga protokol-protokol lainnya tidak ikut terblok, teman-teman. Nah, untuk konsep then, di sini dari spesifikasi paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang kita tentukan atau action apa yang diberikan pada paket yang disetting di atas tadi, teman-teman. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada firewall filter strategi. Yang pertama ada accept view atau drop any. Yang kedua ada drop view atau accept any. Nah, untuk contoh kasusnya, yang pertama ada 2 komputer tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa. Untuk kasus kedua di sini ada 2 komputer bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu tidak bisa, teman-teman. Nah, untuk kasus pertama kita bisa menggunakan drop view accept any. Hal ini karena kita bisa memblokir beberapa dan menerima sisanya, teman-teman. Dan untuk kasus kedua kita bisa menggunakan accept view drop any. Hal ini karena kita bisa menerima beberapa dan memblokir sisanya, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada studi kasus. Untuk kasus yang pertama di sini ada hanya beberapa PCP yang ping router, sisanya tidak bisa. Kasus kedua hanya beberapa PCP yang ping server, sisanya tidak bisa. Yang ketiga hanya beberapa PCP yang tidak bisa ping internet, sisanya bisa, teman-teman. Dan yang terakhir memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi klien. Di sini pembahasan selanjutnya ada firewall filter kasus 3. Untuk topologinya masih sama dengan topologi sebelumnya. Di sini kita memiliki satu mikrotik yang terhubung ke server dengan Ether 3 dan yang terhubung ke jaringan LAN dengan Ether 2. Jadi untuk yang kasus ketiga ini dia memiliki perumpamaan seperti hanya beberapa PCP yang tidak bisa akses internet dan sisanya bisa, teman-teman. Nah, berarti kita definisikan terlebih dahulu kalau PCP berapa saja yang tidak bisa ping ke internet. Kita pilih PCP 2 dan PCP 3. Dia tidak bisa ping ke internet, sedangkan untuk PCP 1, PCP 4, dan juga 5 itu bisa ping ke internet, teman-teman. Dan juga server pun bisa ping ke internet. Maka chain apa yang cocok untuk digunakan pada kasus ini dan juga strategi apa yang bisa kita gunakan di sini. Nah, jadi untuk chain itu bisa menggunakan yang namanya forward. Karena kita sepakat bahwa ternyata data yang melewati router yang tujuannya adalah internet. Dan strateginya karena di sini kita ingin memblokir beberapa PCP, berarti kata kuncinya yaitu drop. Kemudian kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server, berarti accept, sisanya any. Berarti forward yang akan kita gunakan ataupun chain yang akan kita gunakan adalah forward. Dan strategi yang akan kita gunakan adalah drop view, accept any.
Langsung saja kita praktekkan di Winbox. Lalu pergi ke menu IP, kemudian pergi ke menu Hardbook. Di sini untuk filter rules ada kasus pertama dan kasus kedua bisa kita disable. Konfigurasinya ada, tapi tidak aktif, dan ketika sudah kita lakukan, mari kita konfigurasi untuk kasus ketiga ini. Kita akan melakukan strategi yang namanya drop view accept ANY dengan chain forward, teman-teman. Nah, kita mulai di sini, tambahkan baru. Kita definisikan untuk VCP2 dan VCP3. Jadi nanti dropnya ada dua. Yang pertama untuk VCP2 terlebih dahulu. Di sini bagiannya general, kita sepakat menggunakan forward. Karena yang melewati router, kemudian search address-nya kita isikan IP address-nya si VCP2 ini, teman-teman. Nah, nanti dia mendapatkan 253, untuk yang PCP3 dia mendapatkan 252. Kita tuliskan untuk yang PCP2 terlebih dahulu yaitu 253. Untuk DST address-nya kita kosongkan aja, teman-teman. Nah, di sini kita tulis 253, dan untuk DST address-nya kosongkan saja yang di bawahnya nih. Selanjutnya, pada bagian protokol kita pilih yang isi MP karena kita ingin ngeblok VCP2 dan VCP3. Untuk akses PIN ke internet, maka protokol yang cocok adalah isi MP. Kemudian, untuk out interface kita pilih yang mengarah ke ISP yaitu Ether 1. Bagian general sudah benar, dan untuk bagian actionnya kita pilih yang drop. Lalu apply dan OK. Ini merupakan drop untuk PCP2, teman-teman. Nah, kita lakukan drop satu lagi untuk VCP3. Lakukan copy. Untuk generalnya kita kasih IP address VCP3 yaitu 252. Bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Untuk generalnya kita kasih IP address PCP3 yaitu 252 ya. Bagian chainnya tetap sama yakni forward, protokolnya tetap sama yakni ICMP, dan out interface-nya juga sama yakni Ether 1. Bagian actionnya kita lakukan drop lalu apply OK. Jadi di sini kita memiliki dua rule drop yaitu VCP2 dan VCP3. Untuk VCP2 dan VCP3 di mana dia diblokir untuk akses ke internet. Kita buat satu rule lagi yaitu accept ANY, di mana kita izinkan sisanya yaitu 145 dan server bisa akses ke internet, teman-teman. Kita tambahkan rule baru di sini. Kita pilih untuk menggunakan forward search SRC address bisa kosongkan aja, teman-teman. Kemudian protokolnya menggunakan ICMP dan bagian out interface-nya menggunakan Ether 1. Nah, di sini untuk chain-nya forward, protokolnya ICMP, dan untuk interface-nya kita Ether 1. Bagian action-nya kita pilih accept karena ingin diizinkan, lalu apply dan OK. Nah, di sini untuk action-nya pilih accept, nanti klik apply dan OK, teman-teman. Selanjutnya, forward filter kasus 4. Kita bisa pergi ke environment internet kita. Kita coba kembangkan topologi yang ada di sini. Kita memiliki satu perangkat router yang terhubung ke server dan juga terhubung ke jaringan LAN, teman-teman. Di sini pada jaringan lainnya, aku akan coba tambahkan satu klien yang memiliki tampilan GUI, bebas mau menambahkannya dengan sistem operasi apa. Di sini aku telah memiliki Linux, jadi aku akan menambahkannya dengan sistem operasi Linux, teman-teman. Nah, untuk Linux akan saya gunakan dengan varian distro Linux like icon yang aku ganti dengan yang desktop karena desktop itu mendefinisikan GUI, teman-teman. UI, kemudian untuk pengaturan yang lain itu biarkan default, kemudian save. Setelah itu kita bisa nyalakan Linuxnya, teman-teman. Nah, di sini kita klik save, lalu kita klik play di sini. Setelah berhasil dinyalakan, nantinya akan kita hubungkan ke switch. Jadi dia nanti posisinya bagi klien juga kita koneksikan pada internet yang ada di switch dan klik save. Maka kita bisa langsung saja implementasikan kasus kita dalam troubleshoot kasus yang akan kita hadapi. Kita ambil salah satu aja yaitu YouTube.
Nah, yang pertama pastikan sudah terhubung dengan Winbox-nya. Untuk konfigurasi firewall filternya bisa disable saja, jadi tidak mengganggu nantinya. Disable itu artinya konfigurasinya ada, tapi dia tidak aktif. Di sini karena saya posisinya ingin mengeblokir seluruh VC yang ada di klien, strategi yang akan kita gunakan adalah drop any. Drop itu artinya ngeblokir, any itu artinya semuanya. Untuk chainnya menggunakan chain forward, teman-teman. Nah, selanjutnya kita tambahkan rule baru untuk memblokir YouTube. Tentu saja kita akan menggunakan chain forward karena dia mengarah ke Ether 1, teman-teman. Nah, untuk SRC address-nya bisa diisikan dengan IP ataupun nantinya kita bisa kosongan aja. Tapi kalau kasus kali ini kita ingin memblokir dari seluruh klien, maka kita dipilihkan untuk menu address-nya adalah ditutup atau dikosongkan aja. Maka artinya siapapun tidak bisa mengakses YouTube seperti itu. Untuk protokol bisa kita isi TCP dan DST port-nya yaitu 443. Kemudian kita pergi ke bagian advance, lalu di bagian TLS host-nya diisi dengan youtube.com, teman-teman. Nah, untuk protokolnya di sini diisi TCP dan DST port-nya diisi 443. Untuk TLS host-nya diisi youtube.com. Pada bagian action kita lakukan drop, kemudian apply dan OK. Ini ya, drop, nanti klik apply dan OK. Selanjutnya, nah di sini kita bisa pergi ke browser yang berbasiskan GUI, kemudian buka terminal Linux-nya, lalu kita klik menu, lalu setelah itu bakal muncul gambar yang berbasiskan web atau browser seperti ini, teman-teman. Nah, setelah muncul, klik new. Nah, nantinya kalian klik youtube.com dan pastikan kita dapat diakses karena sudah diblokir. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, itu artinya kita sudah berhasil memblokir YouTube, teman-teman. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada firewall filter, firewall log. Log merupakan fitur yang dikenakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router, teman-teman. Kita dapat membuat ataupun menambahkan catatan aktivitas apa aja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter menggunakan action log. Jadi, kita bisa coba mengakses fitur firewall log ini pada salah satu contoh studi kasus kita, yaitu kasus yang terakhir di mana kita sudah berhasil mengakses firewall filter untuk klien tidak bisa mengakses YouTube. Kemudian kita ke Winbox kita, pergi ke menu IP, lalu klik bagian firewall, lalu kita tambahkan rule yang terakhir untuk memblokir klien semua yang ada. Kemudian bagian actionnya ada tulisan log yang langsung saja kita centang, dan log prefix hanya sebagai informasi akses klien aja, teman-teman. Nah, di sini teman-teman di checklist ya. Jika ada klien yang muncul ke akses YouTube, Mikrotik-nya akan memunculkan informasi lognya, kemudian klik apply dan OK. Seperti biasa. Sini, play dan OK. Nah, untuk pembahasan selanjutnya di sini ada network time protocol. Pengaturan waktu pada router board Mikrotik dibutuhkan untuk dapat melakukan sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan, dan juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang menggunakan parameter waktu. Istilah lain dari NTP itu ada yang namanya SNTP. Dalam operasi NTP ada beberapa operasi NTP di sini. Yang pertama ada client mode, server mode, peer mode, dan broadcast and multicast, teman-teman. Nah, di sini aku akan menunjukkan pada kalian salah satu fungsi firewall Mikrotik yang bisa kita gunakan, yaitu memblokir berdasarkan waktu. Kita juga bisa memblokir sisi klien berdasarkan waktu, akan tetapi hal yang perlu kita lakukan penyamaan waktu yang ada di Mikrotik. Kalau misalkan kita lihat di Winbox-nya, klik bagian kosong, klik kanan, kemudian add time. Nah, ini waktunya belum sesuai dengan apa yang pada laptop, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nah, maka dari itu bisa dikonfigurasikan NTP terlebih dahulu. Nah,
NTP itu apa sih? NTP itu kepanjangan dari Network Time Protocol, teman-teman, dimana ini merupakan pengaturan waktu pada router board mikrotik. Dibutuhkan untuk dapat sinkronisasi waktu terhadap perangkat dalam satu jaringan. Nah, selain itu, pengaturan waktu juga berguna untuk mengimplementasikan rule-rule yang digunakan parlementer waktu. Jadi pada router board waktu itu dapat kita setting. Yang pertama menu Winbox, yang kedua klik system, lalu klik a clock. Pengaturan waktu ini dinilai dari default. Jadi pengaturan waktu secara manual akan kembali ke pengaturan default saat router board. Kita bisa gunakan mode NTV. Jadi untuk NTV itu berbagi menjadi dua. Ada yang namanya NTV server dan NTV client. Untuk NTV server yaitu penyedianya pol-pol di negaranya. Jadi nanti kita akan bertindak sebagai klien yang menerima sinkronisasi waktu. Untuk kliennya yaitu router board, teman-teman. Selanjutnya di sini ada konfigurasi NTP. Yang pertama, klik Winbox, yang kedua klik sistem, ketiga klik SNTP client. SNTP ini adalah istilah lain dari NTP, yaitu lebih gampangnya. Jadi kita bisa bangun dalam administrasi jaringan sederhana juga. Keempat, pastikan router kita sudah terkoneksi dengan internet. Coba ping google.com. Kelima, kolom enable centang. Keenam, primary NTP server yaitu 0.id.full.ntp.org. Ketujuh, secondary NTP server yaitu 1.id.full.ntp.org. Yang kedelapan, klik apply lalu klik OK, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu kita bisa lakukan perubahan time zone dengan negara kita. Jadi kita bisa pergi pada menu sistem, klik yang namanya clock, kemudian klik manual time zone, kemudian tanggalnya sesuaikan. Caranya yang pertama, time zone nama kita pilih Asia atau jarak. Yang kedua, klik apply, nanti akan secara langsung merubah dengan sendirinya. Yang keempat, lalu OK. Pembahasan selanjutnya di sini ada firewall address list. Berfungsi untuk memudahkan dalam mengelompokkan beberapa IP address menjadi satu nama. Jadi salah satu fungsi utamanya kita bisa tahu bahwasannya sebagai action pada firewall untuk menentukan address mana saja yang ingin kita tandai dan dimasukkan ke dalam list. Masuk ke topologinya, pastikan perangkat mikrotik aktif dan bisa terhubung ke Winbox, teman-teman. Untuk menemukan fitur address list, yang pertama pergi ke menu IP, lalu klik firewall, lalu klik address list. Contohnya ada satu kasus di mana ada satu klien nakal dari jaringan kita. Yang pertama, kita tambahkan saja ke list tersebut. Kedua, tuliskan dari identifikasi orang tersebut di nama. Ketiga, lalu nanti tuliskan IP addressnya, lalu klik apply dan OK. Untuk pembahasan selanjutnya di sini ada firewall NAT. Network Address Translation atau NAT ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP private client ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP publik. NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Prinsip NAT sama seperti filter rule, bekerja dengan if dan then. Di mikrotik terdapat dua tipe NAT. Yang pertama ada SCR NAT, digunakan ketika klien yang ada di dalam router ingin keluar atau internet. Nah, di sini juga ada bagian-bagiannya. Yang pertama ada masquerade, yaitu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public dynamic. Nah, yang kedua ada SCR NAT, digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP public static, teman-teman. Dan untuk tipe kedua di sini ada DST NAT, digunakan ketika klien di internet ingin mengakses jaringan lokal dari internet. Nah, untuk bagian-bagiannya di sini ada DST NAT, digunakan ketika akan mengakses jaringan lokal melalui internet atau port forwarding, yaitu melemparkan traffic keluar router. Untuk bagian keduanya di sini ada redirect, yaitu digunakan ketika akan membelokkan traffic ke router itu sendiri. Contohnya hotspot, web proxy, DNS server, router, dan lain-lain. Tambahkan perangkat Linux dengan include melalui perantara Docker.io.
karena lebih ringan. Untuk image-nya kita menggunakan Peanut Lab atau Apache 2, yaitu Lotus. Untuk name-nya itu bebas, untuk icon-nya bebas mau menggunakan apa. Untuk IP-nya kalau menggunakan DHCP ya DHCP, kalau menggunakan static ya static. Untuk default routernya isikan dari MikroTik yang ada pada Ether 2. Untuk yang primary console pilih Telnet, untuk secondary console pilih SSH, untuk Dockernya menggunakan privileged. Lalu klik save, kemudian nyalakan Docker web server, sambungkan dengan switch, sambungkannya pada Ether 1/2, klik save. Nah, itu dia video dari aku, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.